Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agis Haistan Al-Farisi. Dan saya Membatisi Hidayatullah. Nah, sekarang saya akan membahas podcast tentang seputar sepak bola di Indonesia. Nah, masuk pertanyaan pertama niat. Ya, Nah, menurut Anda, apakah sepak bola Indonesia itu sangat bagus apa enggak gitu? soal itu sebetulnya sekarang lebih bagus gitu, lebih berkembang lagi, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Apalagi sekarang Indonesia ini dikit lagi untuk lolos ke Piala Dunia kan. Udah tahun 3, apalagi sebelumnya kan pernah lolos ke Piala Asia. Apalagi kayak Piala Asia U23 pernah sampai semifinal gitu. Itu sih. Terus yang kedua nih, saya mau nanya apakah Anda pernah mengikuti SSB gitu apa enggak ya? Nah, kalau itu saya pernah ikut SSB, yaitu nama SSB-nya Ragunan Soccer School dan SSB Punama itu. Nah, dari kapan tuh kira-kira? Dari kelas 6 umur 10 itu sampai kelas 10 MA. Nah, udah lama. Nah, terus kalau ada turnamen-turnamen gitu ngatur waktunya ke sekolah dan minta izin ke orang tuanya gimana? Nah, kalau itu ya dikasih surat sih dari pihak SSB-nya itu buat izin ke kayak disband gitu ya? Pinta izin ke sekolahnya itu. Dan biasanya sekolah mengizinkan gitu. Nah, turnamen itu. karena terus turnamen-turnamen yang pernah diikuti apa aja tuh? Nah, itu namanya Liga Junior U11 dan U11 ya? dan Kompas Skor itu dan Junior Soccer School, Liga Junior Soccer School. Nah, yang itu juara apa enggak? Enggak sih, kalau gitu nggak pernah juara karena cuman sampai 16 besar doang waktu gitu terakhir. Masuk 16 besar doang. Nah, yang juara pertama, yang kedua sama yang ketiga masih inget nggak? Kalau itu masih sih kayaknya. Itu di tim Bandung waktu itu. Yang juara pertama Bandung dan yang kedua itu kalau nggak salah di klub Tangerang, tim Tangerang. Dan yang ketiganya itu kalau nggak salah Banten. Ingat saya ke Banten. Nah, ketika Anda mengikuti turnamen-turnamen, mengikuti latihan-latihan, sesi-sesi latihan, apakah pernah cedera parah, apa cedera yang biasa gitu? Kalau cedera sih alhamdulillah nggak pernah sih ya, karena kan posisi saya sebagai kiper doang gitu ya. Jadi kalau cedera nggak terlalu parah banget sih kalau cederanya itu kan, kalau posisi kiper. Terus sekarang masih aktif nggak sepak bola, apa olahraga lain masih aktif apa enggak? Kalau itu masih sih pengen bola, walaupun saya udah nggak ikut SB lagi ya, tapi saya tetap main bola ya, tapi karena pun game doang sih. Pan game gitu. Kalau diajakin doang kayak ayo main bola ini, ya udah saya ikut. Kalau nggak diajakin ya udah saya nggak main. Gitu. Nah, sekarang kesibukannya selain olahraga sepak bola ngapain? Nah, kesibukannya sehari-hari. Kesibukan saya kuliah sih ya kan. Karena saya kan udah kuliah itu. Jadi ya sekarang fokus untuk kuliah aja sih. Nah, kan dari dulu Anda kan suka sepak bola. Nah, terus klub-klub Eropa yang Anda idolain apaan tuh? Klub paling klub Eropa ya. Iya. Saya paling suka itu yaitu Manchester United, MU. Nah, karena apa? Karena bisa suka MU. MU memiliki sejarah yang panjang gitu, karena MU pernah juara UCL berkali-kali sama juara Inggris gitu. Dan MU salah satu klub terbaik di dunia waktu itu. Makanya saya suka. Dan saya waktu itu udah suka MU karena disuruh dihasut juga malah saudara saya juga waktu itu. Dihasut biar suka MU gitu ya? Waktu itu saya saudara saya nonton MU, makanya saya itu lebih suka MU itu. Ya. Nah, kan di tim MU nih, siapa pemain yang paling diidolakan di MU dulu? Nah, kalau itu saya paling suka itu pemain David De Gea. Ya walaupun sekarang udah bukan di MU lagi sih ya, David De Gea ya. Karena kenapa saya suka David De Gea itu? Karena saya ada motivasi saya, panutan saya untuk menjadi kiper. Karena saya suka kiper itu karena itu David De Gea. Makanya saya suka kiper gitu. Gitu.
Terus Terus lu apaan? sendiri mana nih? Kalau Oh, kalau saya Eropa sendiri itu, ya kalau klub yang setara dengan MU gitu. itu siapa tuh? Kayaknya si Real Madrid ya. Kenapa tuh? Ya karena Coba kan ada God sejati ya, Cristiano Ya. Ronaldo. Bener nggak? Iya bener sih. Apa lu suka Ronaldo banget itu? Kan ada Messi atau Neymar itu, kenapa lu suka? Ya karena bagus mainnya, Hmm, dia main tuh nggak asal main gitu kayaknya ya. iya. Ya dia banyak assist juga, banyak ngegolin juga. Nah, makanya kali disebut GOAT gitu ya, daripada Messi gitu sih. Ya mungkin juga sih Mungkin bisa. bisa kan? Nah, Nah, terus kan sekarang lagi ada 3 nah, apa Eropa ya yang Euro. Euro. Nah, Anda klub apa yang Anda idolakan di Euro? Kalau saya yang megang Portugal. 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 Karena Ya. apaan tuh? Saya pas pembukaannya ada pas fase grup Portugal itu udah peringkat pertama dan nggak pernah kekalahkan di fase grup itu gitu. Dari awal pembukaan sampai fase grup terakhir itu. Dan Ad- Portugal sekarang lolos ke 16 besar. Apalagi karena udah ada Ronaldo juga. Pemain yang Anda andalkan di Portugal siapa tuh yang Anda pasti ini bagus nih mainnya gitu siapa nih? Pas saya waktu itu lihat ya di pertandingan Turki kemarin, yaitu Ronaldo. Karena Ronaldo pernah asis tadi pas lawan Turki itu, asis ke Bruno. Ya, kan bener kan Ronaldo real God kan? Iya, ya. Kalau Messi ada. Terus lu apa nih? Kalau Kayak Euro ini, kayaknya sih Inggris ya. Inggris kenapa tuh? Ya karena pemainnya itu dilihatnya sih bagus ya para pemain tapi dilihat-lihat kalau pelatihnya bagus sih bisa juara sih tergantung pelatih kayaknya dah. Ya tadi sih. Pokoknya kalau pelatih nggak bagus, tapi pemain bagus sudah percuma juga itu. Nah, iya. Nah, yang penting pelatihnya juga yang penting. Terus kira-kira itu siapa nih? Siapa yang menang? Nah, yo. Inggris kayaknya. Kalau pelatihnya ganti ya kalau bisa ganti. Ya kalau Inggris. nggak ganti pelatihnya sih kayaknya Portugal ya. Soalnya itu mainnya bagus-bagus. Portugal sama Inggris su megang. Iya kayaknya ya. Dualan nih. Ya, itu apaan? Kalau gua Portugal sama Spanyol sih. Kenapa gua bilang Spanyol? Karena itu sama kayak Portugal. Dia dari fase grup itu final pertama dan menang mulu, nggak pernah kalah kan. Apalagi Spanyol ini yang turunin pemain-pemain muda semua itu, pemain-pemain muda. Benar sih. Jadi itu suatu wow banget. Nah, kan kita udah ngebahas nih sepak bola luar nih. Nah, sekarang kita masuk ke sepak bola Indonesia nih. Iya. Nah, klub Indonesia apa yang lu idolain? Klub Indonesia yang saya suka itu Arema. Arema. Kenapa tuh? Karena waktu itu kan pernah juara juga kan Arema Ya. tahun 2018 itu kan. Dan situ ada Kuna Mega waktu itu. Nah, Karena iya, saya suka kiper dia, kan. Nah, Kuna Mega. Makanya saya suka Arema FC. Ya walaupun sekarang saya tidak suka lagi dengan klub Indonesia. Karena supporter ya, fanatik. Iya, itu dia. Dan saya lebih suka supporter klub Eropa. Karena supporternya diam semua gitu. Saya nggak lusuh gitu. Ya, benar sih. Nah, kalau lu klub Indonesia itu paling suka apa? Nah, kalau gue sih klub Indonesia pasti Persib lah. Kenapa tuh? Ya, karena lu orang Sunda itu orang Bandung. Nah, itu sih pasti ya karena dari dulu saya sudah dikenalin sama orang tua Persib. Jadi pasti sampai sekarang juga Persib ya karena dari dulu sih pemainnya bagus-bagus. Ya. Tapi Lagi sekarang masih bisa juara. Nah, itu menguntungkan banget. Gitu ya, tadi ya tahun ini pasti juara ya. Iya. Nah, makanya itu saya suka Persib tuh dari kecil. Jadi sampai sekarang tuh Persib gitu. Dari pemain kapan? Pemain dari Atep. Atau sekarang udah pensiun. Oh, tapi kalau sekarang siapa nih? Kalau sekarang Ciro Amanda Silva. Tapi masih ikutin ya Liga Indonesia ini. Ikutin. Ya, kalau gua kan udah nggak ikutin lagi Liga Indonesia ini. Itu sih. Nah, terus kalau pendapat lu tentang supporternya nih, sekarang masuk supporter di Indonesia tuh apakah bisa dipandang dunia apa enggak? Saya sih bisa sih, karena supporter Indonesia ini
dia solid ya itu ya. Bener sih. Ya, Lagi super Persib ya, solid banget. iya kan, itu sih kan menurut saya, supaya sepak bola Indonesia ini bisa lebih maju lagi dan supporternya udah bisa lebih kondusif lagi, lebih baik lagi sih, itu aja sih. Nah, terus buat teman-teman yang nonton nih, nah, bagaimana cara kita supaya bisa memasuki olahraga sepak bola itu? Apa kita harus rajin latihan, apa rajin lari, apa rajin apaan gitu? Nah, itu ya tadi pemain sepak bola itu ya. Ya, Ya mungkin ya itu sih fisik ya harus dikuatin ya, karena kalau fisiknya kuat ya pasti nggak akan dipilih. Bagi waktu itu saya pernah ikut seleksi kan. ya seleksi apaan kalau boleh tahu? Seleksi waktu itu kan 6 itu seleksi tim. Oh, Tim mana waktu itu saya lupa sih waktu itu. Dan waktu itu karena mata saya kurang jelas itu penglihatannya, jadi saya tidak masuk ke seleksi itu. oh, jadi kalau kita mau masuk ke ranah sepak bola, berarti kita harus siap mental, siap fisik, berarti ya. Oh, benar sih. Nah, gitu. Nah, terus sekarang menurut Anda bagaimana pendapat tentang sepak bola di dunia dan juga di Indonesia? Kalau menurut saya sepak bola Indonesia di dunia ini udah baik sih, apalagi Baik ya. dan kalau Indonesia ya saya harap, dan sepak bola Indonesia kan lagi ini kan lagi pengen maju lagi Ya, seperti contohnya pasang par. di liga. Iya. Nah, liganya lagi pengen diperbaiki lagi itu kan. Sekarang kan apalagi sekarang timnas Indonesia lagi udah mulai meningkat itu kan. Nah, Udah tingkatnya udah kalahin gitu. Kita 124 dan sekarang udah masuk ke round 3 ya Piala Dunia itu. Dan saya harap sih bisa lah lolos gitu, masuk ke Piala Dunia itu saya. amin ya, doakan biar Indonesia, sepak bola Indonesia Bisa lebih terus berkembang baik, dan terus sama sepak bola klub-klub tim-tim dari berbagai daerah juga bisa tetap Ya, bisa baik tetap juga, lagi. Nah, supaya supporter tidak rusuh gitu kan. iya. Nah, sekarang masuk timnas nih. Nah, menurut lu timnas itu bagaimana mainnya? Kadang kalau timnas saya lebih suka timnas sekarang sih. Karena umpan-umpannya itu Keren ya. keren banget, kayak apa ya, kayak permainan sepak bola Eropa. Jadi kita kayak tiap bosenin. Benar sih. Lalu tidak sama kan? Sama sih sekarang, karena sekarang banyak pemain-pemain naturalisasi juga kan. Iya. Nah, Jadi itu lebih bagus lagi. berarti kita nih harus bangga gitu ya punya timnas Iya, Indonesia yang betul. sekarang bagus sekali. Iya, bangga banget. Dan udah levelnya mungkin udah level Asia. Kan ASEAN lagi level Asia. Sekarang nih penutup nih, pesan untuk sepak bola Indonesia. Pesannya mungkin ya itu sih, supaya lebih baik lagi, yaitu liganya dan timnasnya udah lebih baik lagi supaya bisa masuk ke Piala Dunia. Nah, segitu dari kami. Nah, bentar dulu nih, dari saya belum kan? Ya, Nah, apa nih? Kalau lu menurut tuh apa nih? nah kalau dari saya, pesan untuk tim sepak bola Indonesia itu harus lebih lebih apa ya, jangan main kasar gitu. Iya, ya benar. Terus harus manajemen harus berkualitas juga biar Liga Indonesia juga bisa dipandang dunia. Iya. Gitu aja sih kalau dari gua. Iya. Udah. Cukup sekian dari kami. Terima kasih Rizky. Oke, sama-sama. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.